Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau disuruh memilih, apakah kita senang disebut sebagai orang baik atau orang tidak baik? Orang baik ya. Bu Sarijo misalnya ya, terkenal sebagai orang baik. Suster Gertrud terkenal sebagai orang baik ya. Tapi jadi orang baik itu enak atau susah? Suster Francisca, jadi orang baik itu enak atau susah? Loh, susah ya. Tapi pilihan kita mau jadi orang baik ya. Tapi jadi orang baik susah. Padahal dalam hidup kita maunya cari enak ya. Nah, supaya kita tetap senang disebut sebagai orang baik ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, berusaha hidup baik. Caranya baik pada sesama. Seperti bacaan yang pertama, ya walaupun ada orang asing, orang yang tidak kita kenal, kita mungkin sapa mereka, kita sambut mereka. Kalau mereka butuh sesuatu, kita bantu mereka. Ya. Dan dikatakan oleh Santo Yohanes tadi bahwa itu adalah kesaksian tentang tugas kita mengasihi sesama. Dan orang akan berbicara tentang kebaikan-kebaikan kita. Ya. Itu akan disebut istilahnya mengubah orang yang kita jumpai menjadi orang yang menerima pewartaan kasih kita dan akhirnya juga bisa mengenal Allah. Lalu contoh, hakim ini sebetulnya hakim yang tidak taat pada Allah, tidak mengakui Allah dan juga tidak menghormati siapapun. Artinya dia sangat menonjolkan diri sebagai orang yang mungkin paling benar. Tapi pada akhirnya dia menerima permintaan seorang janda yang terus-menerus memohon kepadanya untuk membela perkaranya. Tapi ini motivasi dari hakim ini adalah bahwa dia tidak mau direpotkan. Ya, maka dia kemudian menolong. Nah, sedangkan hukum kasih itu adalah hukum di mana kita siap untuk direpotkan, siap untuk menderita, siap untuk berkorban, ya untuk banyak hal yang baik. Dan kita tahu bahwa korban, penderitaan itu tidak enak, tetapi itulah yang sebetulnya yang benar yang harus kita lakukan. Maka pesan
bagi kita semua adalah supaya kita selalu bertekun dalam perbuatan baik. Nah, itulah yang menjadi masalah kita saat ini. Kita sering tidak bertekun dalam perbuatan baik karena memang tidak enak. Maka itu menjadi pertanyaan Yesus. Ketika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Di tempat lain dia mengatakan ketika Anak Manusia datang, apakah masih ada api iman tetap bernyala? Itu artinya bahwa ada tantangan yang sangat besar karena godaan-godaan dalam dunia modern justru memberi fasilitas pada kita untuk memilih apa yang enak, apa yang nikmat, sehingga kita kemudian lupa pada apa yang menjadi tugas kita. Fasilitas dari dunia modern adalah melayani egoisme, sehingga orang juga pada akhirnya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan kasih adalah berpikir untuk kepentingan orang lain, orang yang kita kasihi. Maka mari sesuai dengan pesan Tuhan pada hari ini, kita semakin tekun dalam perbuatan baik, semakin tekun juga dalam doa-doa kita, semakin tekun dalam kita beriman, dan juga semakin tekun kita dalam menjalankan kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.